أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا. أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا. الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatullah wa salamuhu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal mutaramin, para alim, para ulama, wabil khusus
panjenenganipun Romo Kiai Haji Syafiq Naim selaku Rais Suriah Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Wakil beserta jajaran Rais Suriah Ranting Pandan Rejo, ugi Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Desa Pandan Rejo, pimpinan muslimat rawuh ngantuk napa mboten, pimpinan fatayat rawuh pokok ijone nom yo fatayat ya. Pimpinan GP Ansor, Satkorpo Banser, Takmir Masjid, Thoriqus Salam, ingkang mugi-mugi beserta jamaahnya benjang ten Syiratul Mustaqim derek masjid. Ugi para hadirin wal hadirat, peserta peringatan atau harlah Nahdlatul Ulama yang ke-101, mugi-mugi khidmahipun panjenengan sesarengan kalian doainipun Mbah Romo Yai Hasyim Asy'ari. Sinten ingkang urip-urip NU dianggap menjadi santrinya Mbah Hasyim. Mugi-mugi barokah. Barokah umuripun, barokah ilmunipun, barokah keluarganipun, barokah nyambut damelipun. Ingkang dereng simah mugi-mugi ndang simah. Ingkang sampun simah gini kumawon pun. Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh qiwamud dunya bi arba'ati asya'. Awwaluha bi ilmil ulama, watsani bi adlil umara, watsalitsu bi sakhawatil aghniya, warabi'u bi du'ail fuqara. Dalem matur ngaten sesuai dawuh Pak Mudin kala wau, masyarakat Pandan Rejo niki NU sedaya, NU niku derek kiai, derek ulama insyaallah selamat dunia akhirat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pedoman. Kapan? Ya 1400 sekian tahun yang lalu, sebelum ada tentang ilmu tata negara, sebelum ada ilmu tentang kemakmuran, Rasulullah SAW memberikan prinsip, memberikan pedoman. Tegaknya kemakmuran, terciptanya kesejahteraan, terwujudnya keadilan kalau ada 4 hal, 4 elemen, 4 substansi yang keempat-empatnya ada secara bersama-sama. 4-empatnya dilakukan secara simultan, sustainable, istiqomah di semua tingkatan. Tegaknya keadilan, terwujudnya kemakmuran itu yang pertama bi ilmil ulama. Kalau ada ilmunya ulama, basa NU ne santri derek kiai. Jiwa sampun ya lalwaton nggih. Dereng. Duh, ayo opo iki? Ini harla NU enggak jalan waton ya? Oh. Supir lah. Makanya ngantuk.
Estu dereng kan iki? Siapa kita? Siapa kita? Aswaja. Wadah wis. Njuk di PKP numane iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama, kemakmuran, keadilan, terwujudnya kesejahteraan itu pilar utamanya kalau masyarakatnya, penduduknya derek ulama, mengikuti dawuhnya ulama, mengikuti prinsip-prinsip perjuangan ulama. Kalau kita di Indonesia gak usah kemana-mana, derek NU insya Allah selamat dunia akhirat. Kenapa? Yang kita derek ini tuh kelompok mayoritas. Guru-guru kita secara genealogi, silsilah, urut-urutan keilmuannya sambung kepada Rasulullah. Romo Yai Syafi Gading, ke atasnya sudah mafhum sedaya. Ingkang aos wonten Ketapang Romo Yai Syahid, ke atasnya sampun mafhum sedaya, sambung kepada Rasulullah. Ingkang wonten An-Nur niki anak KKN niki An-Nur 2 Yai. Saniki semester berapa nih? Semester 5 KKN selama 1 bulan dia. Itu juga ada berapa orang? Nah, wis rabi durung le. Dereng, dipek mantu wong kene gelem. Nggih. Jadi KKN nyantol oleh bojo alhamdulillah. Nggih Ustaz Sodik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kemudian yang nyantri wonten pundi malih Pondok Kajo sudah mafhum. Yang nyantri di Lirboyo, yang di Peloso, yang di Gontor, Masya Allah. Keilmuannya secara silsilah genealogi sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau mau nyantri, mau mondok, nggih, masyarakat Pandanrejo menawi panjenengan kok kepingin mondokaken putra, mondokaken putri, nyuwun pirsa dulu dateng Romo Yai Surya. Romo Yai dalem badhe mondokaken putra wonten pundi nggih langkung saene. Kenapa sekarang itu ada fenomena, ada gejala sing penting gratis. Nggih. Jenengan seneng ingkang gratis ah? Gratis, dibayari, ada home base-nya, ada antar jemputnya, tapi tidak dicari tahu siapa itu kiainya, pondoknya apa, kemudian sanad keilmuannya sambung kepada siapa. Kalau demikian nanti akan menyesal di belakang hari. Nuwun sewu, akhirnya ya tirose mondok, tirose ngaji, wangsul ziarah kubur boten purun. Zikir boten purun, ba'da salat ajeng salaman ngeten lho boten purun. Ngeten iki, boten purun salaman. Masya Allah, lah ngaten iki kan bahaya napa mboten? Nah, kenapa? Nalika badhe mondhokaken yoga boten derek ulama, boten derek pirsa, tidak bertanya dulu, malu bertanya sesat di jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Sebagai warga NU, NU itu ada 2 bagian Bapak Ibu. Yang pertama ada NU struktural, struktur mulai saking Rois Suryah, Tanfidiyah,
kemudian ketuanya, wakilnya, sekretarisnya, bendaharanya, kemudian ketua lembaga, anggota lembaga, koordinator bidang, kemudian banomnya yang ada di kepengurusan biasanya kan wonten seratane ya. Susunan yang biasanya dilantik niku itu yang struktural. Tapi ingkang paling kathah niku yang kultural. Yang kultural itu yang mana? Warga Nahdlatul Ulama yang tidak ada di struktural, yang tidak menjadi pengurus, tidak menjadi pimpinan, tapi fikrahnya NU, amaliyahnya NU, harokahnya NU. Berapa jumlahnya? Diperkirakan saat ini jumlahnya kurang lebih 160 juta di Indonesia. Lha momo niku mara wungkul milih presidensi itu ya dadi ta ya. Ngoten lho. Kurang lebih 160 juta. Mayoritas apa mboten? Masya Allah. Tapi kelompok mayoritas itu kenapa kalau kita browsing makalah, browsing apapun kok mboten patek metu, kecuali kita ngetik mencari apa? NU online, NU or ID, baru itu khosoisnya NU baru keluar. Jangan mencari apa ayat, mencari apa, jangan browsing, tolong dicantumkan NU online, NU or ID. Kalau tidak itu yang keluar macam-macam. Ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten. Faham betul niki? Kula derek tak pirsa, yang struktural kalian kultural kata ingkang pundi? Kultural itu pelayannya apa juragannya? Namanya berkhidmah. Namanya berkhidmah. Khidmah itu pelayan apa juragan? Ngeladeni apa diladeni? Masya Allah. Jadi yang struktural itu melayani yang kultural agar apa itu? Harokahnya sama, amaliyahnya sama, fikroh an-nahdiyahnya, fikroh aswajanya sama. Ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu di peringatan yang ke-101 tasih kurang langkung 10 tahun yang lalu banyak narasi-narasi, banyak tulisan-tulisan yang menyatakan NU itu akan hancur, akan bubar sebelum 100 tahun. Tapi nyatanya tambah kata. Makin dihujat makin solid, makin dibully makin semangat. Itu NU. Kenapa demikian? Masya Allah, jenengan nggak usah ragu-ragu. NU itu bukan organisasi biasa. Organisasi yang didirikan oleh para wali. Ciri-cirinya waliullah itu baik gesangnya ataupun sampun kapundutnya tetap barokai kepada umat. Jenengan sering datang Jombang, datang Bundi, Romoy Hashim, kalian Gus Dur. Jenengan nanti tanglet pinten niku jumlahnya yang ziarah setiap hari itu. Jangan nanti tanglet boten. Rata-rata harian itu 3.000 sampai 5.000. Kalau hari Ahad bisa 11.000 sampai 16.000. Kalau hari libur bisa sampai 20.000. Ciri-ciri ini wali napa mboten ya? Nggih. Ngapunten, Allahumma sholli ala Muhammad. Kula tanglet
wonten keramatan mriki napa enten tiyang sadean cowek? Enten tiyang sadean kopiah? Ten mriko. Apa sing gak didol? Bengkiak dituku, intip dituku, rengginang dituku, dodol cilok iso tuku Avanza. Niki namine barokah. Makanya nggak usah kemana-mana. Sekali NU tetap NU. Sekali NU tetap NU. Sekali NU tetap NU. Nggak ya waton maring ngantuk iku mangkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu baik strukturalnya maupun kulturalnya kita sama-sama selalu membangun fikrahnya. Dengan apa? Dengan pengembangan pendidikan yang berkarakter Nahdlatul Ulama. NU itu punya karakteristik pendidikan, punya khosois, punya kekhususan pendidikan di NU itu. Yang pertama, kula lan panjenengan harus selalu mengupdate keislaman, pendidikan keislaman. Baik, ngapunten nggih, kalau yang dulu, zaman yang dulu kita pelajari sejarahnya. Bagaimana Islam zamannya Rasulullah di Mekah, bagaimana Islam zaman Rasulullah di Madinah, bagaimana perkembangan Islam ketika zaman Khulafaur Rasyidin, bagaimana perkembangan Islam ketika masa daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, bagaimana kemudian Islam itu masuk ke Nusantara, ke Pulau Jawa, siapa yang membawa, bagaimana caranya, bagaimana cara dakwahnya, bagaimana model penyebarannya, itu kita mesti harus mempelajari, update. Kenapa demikian? Supaya kita tahu bagaimana sih perkembangan atau peradaban Islam mulai zaman Rasulullah sampai Islam itu datang ke Pandanrejo niki. Ngapunten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Menawi jenengan umrah utawi jenengan haji, jenengan khotaman Quran wonten Mekah, wonten masjid mriku. Jenengan badhe membaca doa khotmil Quran, cari Quran ten mriku wonten apa mboten? Madun khotaman Quran jenengan kepada donga. Nek ten mriki lak wonten ah. Doa khotmil ten mriku wonten apa mboten? Ten Quran ini. Jarang. Kenapa demikian? Kapan-kapan disampaikan. Yang pertama, NU itu membangun pendidikan yang berkarakter keislaman. Sebab apa? Warga Nahdlatul Ulama itu semuanya umat Islam yang ada di Indonesia, walaupun dalam beberapa tahun terakhir ada didirikan NUPCI. Wonten napa niku? Padang Istimewa ten pundi? Luar negeri ada di pundi? Hampir semua sedaya kalian PBB kalian NU saniki. Di hampir di setiap negara itu ada PCI. Artinya NU itu yang diprediksi oleh Minhum kelompok mereka sebelum 100 tahun itu akan hancur, ternyata Masya Allah semakin berkembang. Bahkan NU memiliki komitmen ikut dan berkontribusi membangun peradaban dunia. Nampaknya kaos Lazisnu sudah ono di Palestina biko. Nggih ya? Sampeyan jenengan di YouTube nggih? Niku Lazisnu niku. Oh, kaos Lazisnu pun wonten di Palestina. Bantuan dari Lazisnu sudah ada di Palestina. Kotak koin itu loh ternyata wis sampai tekan Palestina. Pandanrejo kotak koin angsal pinten setiap pentong koin?
10 juta? Ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, pendidikan Nahdlatul Ulama itu berkarakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak Salafiyah, tidak Wahabiyah, tidak Syiah, tidak yang lain-lain, tapi jelas konsisten pendidikan dengan karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, mengikuti ulama tabi'in, mengikuti ulama tabi'in ke Indonesia, derek Wali Songo, derek para kiai. Sekali lagi itu supaya ini terjaga, aswajanya terjaga, sekali lagi kalau bisa dan hendaknya dilakukan, nuwun sewu, kita punya lembaga pendidikan Ma'arif NU, ada madrasah ibtidaiyah, ada sekolah dasar SD NU, ada nggih? Ada madrasah sanawiyah, ada SDI, ada madrasah aliyah, ada SMK, ada perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, ada Unira, ada Unisma, ada Al-Qalam, ada pundi niku Ibnu Sina, ada Tengkarang Peloso niku Yai Mansur napa niku? Setainu. Nggih. Dosene NU lah niki, Pak Melani niki. Masya Allah. Tuh, kalau nanti sekolahnya mulai dari PAUD, TK, tingkat SD-nya, tingkat SLTP-nya, tingkat SLTA-nya, sampai perguruan tingginya, jelas ini yang dibangun aswajana insya Allah selamat. Tapi niku wau kalau misine golek sing gratis, golek sing gak bayar, iku mang wis gak bayar dijemput pisan. Wah, niki bahaya mboten? Bahaya mboten? Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaahnya ini monggo dijaga dengan sesungguh-sungguhnya. Setuju napa mboten niki? Nah, wonten napa TK muslimat bayar 70.000. Enten sing gratis mboten bayar, tapi mboten aswaja derek pundi? Napa? TK muslimat mboten bayar. Nggih. Kula mboten usah bayar Bu Guru. Lah napa olah kula niki kalau ada pengajian mesti nyumbang berkat arek. Jadi monggo saestu kalau nanti tidak dijaga aswajanya, masya Allah nanti bisa kemana-mana. Yang ketiga, pendidikan Nahdlatul Ulama itu memiliki karakter keindonesiaan, memupuk nasionalisme, membangun patriotisme, sehingga sering kita punya jargon NKRI harga mati. Sebuah lagu judulnya apa? Yalal Waton. Di situ ada kalimat Indonesia biladi, Indonesia negeriku, tahun 1916. Padahal Indonesia merdeka tahun 1945. Romo Yai Wahab sudah mengatakan di dalam syairnya Indonesia biladi. Ayo. Rien Budi. Rien Budi. Ayo. Yang mengcopy paste, NU ngopi paste kemerdekaannya apa? Kemerdekaannya mengcopy paste NU-nya?
1916 kali 1945 niku kathah pundi sih? Dhisik pundi? Ayo, selisih pinten? 45 dipundhut 16 katon pinten? Pinten? 29 tahun. Sedangkan Sumpah Pemuda tanggal berapa? Tahun berapa? 28. Baru Yong Java, Yong Silebes, Yong Maluku, Yong Borneo, Yong Sumatera berikrar, kami putra putri Indonesia bertanah air, satu tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia berbangsa, satu bangsa Indonesia. Tahun 1928 Romo Y. Wahab, 1916 Indonesia Biladi. Sementara nanti anu mboten. Kalau 1 bulan yang lalu nih NU lemah dhuwur niku jalal waton ten ngajenge Romo Y. Wahab. Ayo kita jalal waton. Sing litune nguasno iki rombongan teko ndi kok nyanyi ana dek kene. Mboten pirsa kula tang letim. Jenengan betul HP, betul. Coba dicari siapa pengarangnya lagu Jalal Waton. Ya Habasbullah, tahun berapa? 16. Yang ditahlili di depannya nggak tahu kalau itu pengarangnya. Punyakin betul kali NU. Masya Allah, kalau ada warga NU tidak cinta Indonesia itu kebangetan. Makanya di dalam sejarah Nahdlatul Ulama tidak pernah punya upaya, nggak pernah punya cita-cita, tidak pernah punya gerakan memberontak, membelot, mengganti dasar Indonesia. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama itu ikut membidani lahirnya negara Indonesia. Dengan seperti bidan itu lan apa? Membantu orang melahirkan. Nggih. Kelahiran bangsa Indonesia mulai dari panitia BPUPKI sampai PPKI, di situ ada NU-nya siapa? Kiai Haji Wahid Hasyim. Putrane sinten? Mbah Hasyim. Abaipun sinten? Menjadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan Pancasila, Tauhid, Undang-Undang Dasar Ciptaan Manusia, merah putih, berhala, itu pasti bukan NU. Kenapa? Mereka tidak ikut serta membangun, mendirikan, apalagi proses melahirkan bangsa Indonesia. NKRI? Indonesia? Ngoten. Nah itu yang NU niku mboten enten ingkang menyesal jadi warga negara Indonesia, enggak ada. Cinta Palestina boleh dianjurkan, tapi cinta Indonesia waktu ngeten-ngeten iki yo merah putih yo digowo. Ngoten lho. Paham mboten? Wonten kowe ngeno genderane wong liya merah putih ora di piye itu? Paham mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Ngantuk mboten? Saestu ah. Nek ngantuk sanjang kula nggih padha ngantuke. Ngoten. Pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi warga NU baik struktural maupun kultural di dalam dadanya kalau dibelah wes ono lambange NU ambek merah putih. Ngoten nggih? Saniki kan kupluke ya. Apa dibelah nih ono NU-ne ya mboten nggih?
Sampai hijau. Jadi NU dan merah putih bagaikan dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan, kedua-duanya saling melekatkan diri. Jangan pisahkan Indonesia dari NU, jangan pisahkan NU dari Indonesia, karena NU ikut membidani lahirnya negara Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan apa nanti pirsa NU itu mau kudeta, NU itu mau berontak, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Dan yang keempat, kekhasan dari pendidikan Nahdlatul Ulama yang harus dimasifkan kepada warga Nahdlatul Ulama yang 160 juta itu, di dalam aspek pendidikan Nahdlatul Ulama harus menyentuh kemanusiaan, memanusiakan manusia, baik itu ngapunten seagama atau non agama, satu suku atau beda suku, satu bahasa atau beda bahasa, satu negara atau beda negara, selama masih manusia wajib dimuliakan, wajib dihormati. Paham nggih? Keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan. Dadi wong NU niku mboten enten sing kereng-kereng, mboten enten, Pak. Nemen-nemen kereng ya. Kaya ten pundi niku. Allahu Akbar, ces. Allahu Akbar, mobil pentungi des. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngoten. Beda toh? Allahu Akbar. Paling banter kayak niku takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar niku sing paling banter niku. Tapi kabeh oleh berkat ta. Ngoten. Jadi Masya Allah, selama NU berjaya, selama NU di Indonesia aman, Indonesia aman. Selama NU ini aman, selama NU berjaya, selama NU terawat, insya Allah tahlilan ya aman, Jumatan aman. Selama NU ini di Pandanrejo ini masih jaya, masih masyhur, masih makmur, insya Allah berkat-berkat ya aman. Gitu, tumpeng aman, sego sak piring aman. Nggih ya. Tahlilan lak pitung dinten nggih ya. Hari pertama nedo, hari kedua weci, hari ketiga kolek, hari ketiga kadang-kadang sik selamatan. Hari ketujuh, wah, paling penak iku nyang hari pertama kali ketujuh. Ngoten ya. Aduh. Monggo niki dikaji kembali. Nah, ngantuk mboten? Oh, lek ngantuk nggih monggo mboten napa-napa. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sebagai bentuk memanusiakan manusia, sebagai amanah dari pendidikan NU, monggo kita memiliki sifat-sifat mulia menjadi ciri dari kemuliaan NU itu sendiri. Yang pertama, orang NU itu harus pertama ta'aruf, senang saling mengenal. Cara saling mengenal itu tidak didalilkan, tapi diimplementasikan. Jenengan sholat wonten masjid mriki niki salaman nggih, ngoten nggih. Nek sholat ten masjid mriko salaman mboten? Ngoten. Niki ta'aruf apa mboten niki? Salaman, kenal gak kenal salaman. Lah ngoten to, dan niki mantun sholat saliman mboten?
jenengan kalau sholat di lain desa, mantun salam niku salaman apa mboten? Ingkang jenengan salimi kenal apa mboten? Mboten. Momen enten tiyang mengulurkan astoni kalian jenengan rami apa mboten? Nate jenengan sholat wonten Masjid Baitur Rahman Panjen nate mboten? Mboten. Salim napa mboten? Ingkang salim dateng Romo Yai Syafiq niku tepang napa mboten Yai? Mboten nggih. Oh, apik salim mboten. Ta'aruf. Jadi salim ba'da sholat itu implementasi prakteknya dari ta'aruf. Oh. Ada gak gelem salim dalam emut dawuhipun guru kula Romo Yai Hanan. Romo Yai Hanan niku dawuh ngaten. Menawa ana wong padha-padha Islami ketemu kok salaman, maka Allah perintahkan malaikat itu membawa 100 rahmat. Ngoten. Ingkang nomor setunggal angsal 90. Sing setunggal angsal sedasa. Malaikat Jibril tanglet lho Gusti kok mboten sami. Sinten ingkang 90, sing 90 iku wong sing ketika salaman atine paling luba, guyune meseme paling amba. Jadi kalau salaman hatinya seneng, meseme amba 90. Sing meneng ae 10. Loh, niki dawuh Romo Yai Hanan niki. Jenengan lek salim kali mesem napa kali merengut? Delok-delok sing disalimi. Ibu-ibu niku salim kali suami niku merengut napa mesem? Delok-delok blonjone. Mboten apa ya? Oh. Oh. Ini pengalaman pribadi, pengalaman tanggane iki. Ngoten nggih. Lek Sabtu niku mesem ngoten nggih. Pak Melani iki sanjang ten kula. Wong Pandan Rejo niku ben Sabtu blonjone nang sing wedok paling titik ku 2 juta. Napa? Sabtu Minggu terus Pak Melani. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki ya pertama, monggo ta'aruf. Ya. Ta'aruf itu nggih ngapunten antar napa ranting bertemu di Lailatul Ijtima MBC setiap berapa bulan menika? Ya. Setiap 2 bulan sekali. Ngoten niku menawi lenggah niku ngapunten bercampur dengan ranting yang lain apa lenggahe nggih kali kancane ngeten iki? Campur ngeten. Lenggah niku kalian ranting yang lain apa padha-padha kancane ta'aruf. Oh, iku anu fulan, ranting di Pandan Rejo, iku lemah dhuwur, iku toko pundi malih. Ah, ta'aruf. Setelah ta'aruf, ta'awun. Saling tolong menolong. Ini budaya Nahdlatul Ulama niki. Dan budayanya Indonesia tolong menolong ini, bantu membantu, gotong royong, nuwun sewu. Ngapunten, ada orang sakit, masya Allah, kitab yang kita sudah baca, masya Allah. Barang siapa yang menjenguk orang sakit itu, pahalanya luar biasa. Gotong royong, sinten sakit satu rombongan. Bantu-membantu. Saat ini enten apa namine lazisnu. Pentasarufannya untuk orang sakit ada enggak? Ada enggak? Dibantu dengan keuangannya, dibantu kali ambulannya enggak? Masya Allah. Duh ini kilo NU. Langsung implementasi itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya, okay, bukti kalau pendidikan NU itu memanusiakan manusia. Maka ini lagi viral-viralnya nih program
moderasi beragama. Dalam moderasi beragama itu diajarkan satu toleransi. Sebagaimana toleransi yang dibangun Rasulullah ketika di Madinah dengan Thaqafah Madinah, dengan perjanjian Madinah itu. Umat Islam dengan sesama umat Islam islah. Muhajirin, Ansor menjadi satu. Karena kepentingan negara, karena kepentingan Madinah, maka Muslimin, Nasrani, Yahudi, Majusi gabung jadi satu, menjadi penduduk Madinah, punya hak dan kewajiban sama membangun Madinah. Kita juga demikian, ada aturan main sesama Muslim, ada hak sesama Muslim, tapi juga ada hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Umat Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu saniki sebagai warga bangsa Indonesia harus punya toleransi. Ngoten ya. Itu ada beberapa musola nalika dibangun itu yang membantu juga warga Hindu. Jadi sakidule gelanggang. Nah, itu ngoten yang membantu. Itu wujud apa? Tapi yang membantu dalam pembangunan. Wujud toleransi. Tapi ada batasan ya toleransi nggih. Ya, membantu itu. Ngapunten. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian kalau Nahdlatul Ulama itu toleransinya tinggi, cinta tanah airnya tinggi, memanusiakan manusianya tinggi, insya Allah Nahdlatul Ulama ini akan menjadi rumah besar bagi warga negara Indonesia. Siapapun yang masuk ke dalam NU itu nyaman, aman, kerasan. Jenenge jadi warga NU kerasan apa mboten? Kerasan apa mboten? Nyaman apa mboten? Seneng kula Jumat Legi nang masjid kenduren. Mulutan kenduren. Rejepan kenduren. Lah ngoten nggih. Tahlilan kenduren. Istighosah kenduren. Nyaman, makmur, lemu-lemu nih. Nggih. Ngoten toh? Nah, tapi sebagai warga Nahdlatul Ulama baik struktural ataupun kultural, mari kita dakwahkan, kita syiarkan Nahdlatul Ulama dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Wali Songo. Yang pertama, kula lan panjenengan harus mangertosi bahwa sebelum Islam itu sekarang itu 86%. Pernah itu Islam itu di Indonesia itu 90 sekian persen. Wali Songo itu mendakwahkan antara lain ada 3 strategi. Yang pertama, menawi datang masyarakat umum memakai strategi fiqhud dakwah, fikih dakwah, fikih mengajak. Mengajaknya dengan cara yang ma'ruf. Kemudian kalau dengan kalangan santri kepada murid-muridnya dengan fikih ahkam, dengan memperlakukan hukum yang ketat, mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang menyebabkan masuk surga, mana yang menyebabkan ngapunten masuk neraka, dijelaskan dengan rinci, dengan terstruktur dan dengan jelas kepada para santri. Kalau kepada kalangan bangsawan, kalangan budayawan dengan fikih namanya fikih hikmah. Dulu Wali Songo kan sakti-sakti, loman-loman, loman. Saya pernah membaca sebuah kisah Sunan Giri itu menawi berdagang ke Borneo, ngapunten ke Borneo. Hasil dagangannya itu begitu ada di Borneo, di Kalimantan itu dibagi-bagikan.
bagi-bagikan kepada penduduk yang miskin-miskin itu. Ngapunten, para pengawalnya bingung. Ini kok dibagi-bagi ini? Nah, terus bagaimana dengan dagang kalau dibagi-bagi disedekahkan ini? Dari mana labanya? Sunat Giri berdoa, ya Allah. Setelah berdoa pasir dikumpulkan diadai sak, betoten peken jadi gandum, jadi jagung. Pasir diadai sak jadi beras. Pasir diadai sak jadi emas. Fikih hikmah seperti itu, sakti-sakti. Jangan lagi sakti-sakti ke? Sakti kata. Pun, Bapak Ibu, niki mawon pun. Niki mugi-mugi harlah NU yang ke-101 ini memupuk rasa cinta kita kepada NU itu semakin lekat, semakin dalam. Nggih, mugi-mugi fikroh kita semakin kuat. Nggih, bagaimana membangun fikroh? Ngaos, ngaji. Jadi warga NU baik struktural maupun kultural ya harus cinta ngaji, harus seneng ngaji. Nah, untuk menambah rasa cintanya itu, monggo berapa bulan sekali ziarah datang muasis. Temiki berapa bulan sekali? Berapa bulan sekali ngoten niku? Rencana Padanrejo ini pinten Pak Mel? Berapa bulan sekali ziarah muasis ngoten niku? Oh, belum terprogram. Ngoten. Terus yang yo gelem kok gratis. Ngoten niku penting supados apa ya? Supados rasa mahabbah kita kepada muasis ini semakin kuat. Insyaallah akan barokahnya akan semakin banyak. Ngaos nggih, ngaos. Monggo datang Romo Yesuria. Ngaos pokoknya kalau fikrohnya dibangun ya dengan ngaos itu. Kalau tidak ngaos ya tidak terbangun nanti. Kalau fikrohnya sudah bagus, amaliyahnya juga ikut bagus. Kalau fikrohnya bagus, amalnya harokahnya, gerakannya juga akan bagus. Akan sami'na wa atokna kalau fikrohnya dan amaliyahnya sudah bagus. Karena ngapunten kalau nggak mau ngaos, amaliyahnya nggak sama ya nanti harokahnya juga akan berbeda-beda. Oke, fikroh, amaliyah dan harokahnya ini harus terjaga, harus terprogram, harus sangat diperhatikan. Karena kuatnya ke-NU-an kita kalau fikrohnya, amaliyahnya dan harokahnya kuat. Demikian. Mohon maaf sebesar-besarnya datang panjangan sedaya. Nggih, mudah-mudahan Indonesia dengan barokahnya kita derek para ulama, Indonesia makmur, Indonesia jaya, khususnya Padanrejo. Mudah-mudahan juga masyarakatnya adil makmur sedaya. Mugi-mugi para suami makmur-makmur. Kalau suaminya makmur, istrinya insya Allah makmur. Insya Allah ngoten. Mugi-mugi bapak-bapak, ibu-ibu warga Nahdlatul Ulama kalian barokahnya harlah Nahdlatul Ulama yang ke-101 ini mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا. أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا. Moderasi beragama